Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Dato Karang Palu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Zaitullah SPD MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Siti Muknimohi, NIM 2111100063, Fitri Rahmayanti 21111046, Salahuddin Abi Wakas 21111057, Muspaida Rahim 21111034, Mira 21111049, dan Nadia Fadilah 21111038. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Hajiman Wedioningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Sejarah hari lahir Pancasila diambil dari Rapat Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI yang mengadakan sidang pertama dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama diadakan di gedung Kuosangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau perwakilan rakyat. Bismillah. Setelah beberapa hari tidak menemukan titik terang, pada 1 Juni tahun 1945, Soekarno mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan gagasannya tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu disebut dengan Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis tersebut terlebih dahulu disampaikan secara aklamasi kepada segenap anggota BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar berdasar pada pidato Bung Karno tersebut. Kemudian, bentuklah panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, MRA Amarinis, Abdul Kahar Mudakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Hatta yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan yang berdasar pada pidato Bung Karno yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Soekarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam 45 Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Mantan Ketua BPUPKI, Dr. Letsman Maningrat, menyebut pidato Soekarno tersebut berisi tentang lahirnya Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 Presiden Joko Widodo. Jokowi menyampaikan keputusan ini melalui pidato pada peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung pada 1 Juni 2016. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.